Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Begitu betahnya manusia hidup di atas dunia, gemerlapnya, indahnya dunia hingga manusia terlena. Mereka tidak memperhatikan perbuatan amalnya yang kelak berguna mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah surga terlalu megah bagi kita, sehingga amal baik pun tidak menjadi jaminan menjadikan kita layak memasukinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya." Sahabat bertanya, "Engkau pun tidak?" Beliau menjawab, "Saya pun tidak, kecuali berkat rahmat Allah kepadaku." Hadis ini memberi pesan bahwa urusan surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi aneh bila kita merasa bangga dengan segenap prestasi ibadah, apalagi hingga berani menilai orang lain sebagai ahli neraka atau surga. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menyebut orang yang merasa lebih baik ini sebagai salah satu bentuk kebodohan. Bahkan kepada orang kafir pun Imam Al-Ghazali menganjurkan kita untuk berprasangka baik. Tidak menutup kemungkinan orang yang kafir hari ini akan berujung dengan ketaatan kepada Allah di akhir hidupnya. Namun, siapa yang menjamin yang ahli ibadah hari ini bakal mati dalam keadaan husnul khotimah? Tentang orientasi ibadah yang ingin meraup kenikmatan surgawi, kisah seorang ulama sufi, Fudail ibn Iyad, bisa menjadi pelajaran. Dalam kitab Raudlatus Syahidin karya Abdul Malik Ali Al-Kalib disebutkan, suatu kali Fudail berkata, "Seandainya saya diminta memilih antara dua hal, yakni dibangkitkan lalu dimasukkan surga atau tidak dibangkitkan sama sekali, saya memilih yang kedua." Fudail menunjukkan perasaan malu. Ia merasa tidak pantas menerima ganjaran pahala seandainya ia memang mendapatkannya. Kecintaan Fudail yang memuncak kepada Tuhannya menghilangkan angan-angan akan pamrih apapun. Dikutip dari tulisan Ustadz Ma'ruf Qosin, dalam tulisan tersebut laporan amal manusia ada yang harian, tiap pekan, dan tahunan. Tentang laporan amal harian manusia, menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga kami mendatangi mereka, mereka mendirikan sholat. Begitu bunyi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
mengenai laporan amal tiap pekan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia akan dilaporkan dalam tiap pekan sebanyak 2 kali, hari Senin dan Kamis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap hamba yang beriman, kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudara ada kebencian. Maka dikatakan, biarkan 2 orang ini hingga mereka saling berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Tentang laporan amal tahunan, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak menjumpai engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh orang-orang antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tenang, amal saya dilaporkan sementara saya dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Nasai. Dengan demikian, jelas bahwa setiap waktu, setiap saat kita dilarang menjauh dari Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kenyataannya kita sebagai manusia lebih banyak meluangkan waktu untuk dunia yang fana dan sangat sedikit untuk meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artikel ini dibacakan dari website islam.nu.or.id.